Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika nabiyina qudwatina wa uswatina wa qaidina wa syafi'ina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fa innallaha qala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa fi munasabati hadhil ayyam, ayyamul 'id wa 'id at-tasyrik, qala ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Al-hajju ashhuru ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sidang salat Jumat Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah, PT Denso Indonesia yang dicintai oleh Allah. Pada hari yang berbahagia ini, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, bulan haram dari 4 bulan yang haram, Dzulhijjah adalah salah satunya. Di tengah-tengah 2 bulan yang haram, Muharram dan Dzulqa'dah, salah satunya yang lain adalah terpisah bulan Rajab. Ini adalah saatnya kita bersyukur kepada Allah. Allah pertemukan kita di bulan haram ini dengan kemuliaan. Mulia karena kita punya iman, mulia karena kita punya kawan seiman, mulia karena kita masih tetap terus istiqamah dalam itminan dengan ibadah kepada Allah dengan kawan-kawan. Semoga ini bagian daripada modal aset kita menuju surga Allah saat saudara kita sudah menunaikan ibadah haji, wukuf di Arafah dan lempar jumrah di Mina. Mereka sudah menunaikan ibadah haji dan berdoa untuk kita, dan kita berdoa untuk mereka dan untuk bangsa Indonesia. Mudah-mudahan bulan haram ini, bulan mulia ini, memuliakan kita, memuliakan keluarga kita, memuliakan lingkungan kita, memuliakan bangsa dan umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Dan itu bagian daripada yang diinginkan oleh Allah. Kemuliaan itu Allah inginkan, dan Allah jadikan manusia itu mulia karena Allah menginginkan mereka mulia. Walaqad karramna bani Adama, aku sungguh muliakan anak-anak Adam. Artinya kita jangan menghinakan diri kita. Allah memuliakan kita dengan seluruh anggota tubuh kita yang sempurna ini. Jangan kita rendahkan. Dari ujung rambut sampai ujung kuku kita, ujung kaki kita, itu adalah kemuliaan bagi kita. Setiap hari kita ada zikir untuk memberikan sedekah setiap sel-sel, setiap jari jemari kita daripada sel-sel kita semuanya ini. Artinya Allah memberikan pada kita adalah kemuliaan untuk menjadikan kita mulia. Jangan sampai menghinakan diri kita saat Allah memuliakan kita. Maka dari itu Allah melihat pada hamba-hambanya, siapa yang memuliakan dirinya, siapa yang memuliakan keluarganya, Allah muliakan. Termasuk dalam kisah dalam bulan-bulan yang mulia ini, yaitu kisah Nabi Ibrahim. Kenapa Allah menjadikan Nabi Ibrahim Khalilullah, menjadi kekasih Allah? Kenapa Allah menjadikan Ibrahim menjadi nabi dari bapak para nabi? Kenapa Nabi Ibrahim dicetak, dicatat, rekam jejaknya sampai sekarang, sampai hari kiamat? Setiap tahun, bahkan setiap hari, saudara kita dan kita menginginkan untuk datang. Wa adzin fin nasi ya'tuka rijalan au ala kulli dhamirin. Jadi panggil, seru manusia untuk datang dengan kendaraan ataupun jalan kaki menuju mereka dari pelosok-pelosok negeri untuk tawaf, untuk sholat di makom Ibrahim, untuk sa'i, untuk wukuf di Arafah. Semuanya adalah kisah jejak Nabi Ibrahim dan keluarganya. Saudaraku, kenapa Nabi Ibrahim dicatat sampai ke pelosok orang Papua, orang Irian, orang Afrika, orang Eropa, orang Amerika, orang Australia? Mereka berbondong-bondong untuk ke sana dalam rangka apa?
mendekatkan diri mereka dengan sejarah yang namanya Ibrahim. Kenapa? Karena dimulai dari sebuah pengorbanan dan didasari pengorbanan itu karena cinta. Banyak orang punya suami istri, kenapa dia cintanya selalu sangat tinggi? Buktinya apa cintanya sangat tinggi? Saat sang suami berani berkorban apa saja demi istrinya. Kenapa istri setia kepada suami? Saat istrinya setia, saat itu pula dilihat dari pengorbanan untuk suaminya. Kenapa seorang ayah sampai kerja keras, siang malam jungkir balik, membiayai untuk putra-putrinya kuliah, sekolah, mondok, pesantren, bahkan ke luar negeri? Kenapa? Di balik itu ada cinta terhadap putra-putrinya. Putra-putrinya bisa jadi setelah selesai tamat kuliah lupa sama orang tuanya, tapi karena kita tidak memikirkan itu, yang penting anakku sukses. Boleh jadi sang istri juga begitu, melupakan kita ketika sudah kita mati, apalagi dia nikah lagi habis masa idahnya. Seorang suami cinta istrinya luar biasa, apa saja disebutkan, demi engkau saudara, demi engkau kasihku, aku berikan untukmu hidupku. Padahal setelah kita cerai, bisa jadi kita udah mati, bisa jadi dia nikah lagi. Tapi kita tidak membayangkan cinta kita luar biasa pada istri kita. Bahkan suatu saat ada seorang berkorban demi cintanya, cinta kepada organisasinya, cinta kepada lingkungannya, cinta kepada negerinya, nyawa pun ditaruhkan. Taruhan nyawanya, demi apa? Cinta negeri ini. Saudaraku, Bung Tomo, Pangeran Diponegoro, seluruh pahlawan di negeri kita, Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Imam Bonjol, Cut Nyadin, semuanya Patimura, mereka berkorban nyawanya, sakit-sakit pun gerilya. Kenapa? Cinta kepada negeri ini. Kenapa cinta kepada negeri ini? Karena membela negara adalah bagian dari membela agama Allah. Mereka cinta sama Allah. Maka Nabi Ibrahim berkorban menyembelih putranya karena cinta sama Allah, menunaikan perintah sama Allah. Istrinya ditinggal di Mekah. Saat mengantarkan istrinya yang ke Mekah dengan Hajar dan Ismail, istrinya yang pertama Sarah ditinggalkan. Pengorbanan di pihak istri, pengorbanan di pihak suami, pengorbanan anak. Anak tidak protes ketika ditinggalkan oleh Ibrahim dari kota Mekah pergi kembali ke Sarah di Syam. Anaknya ditinggalkan tanpa ada pemberian makanan. Tapi karena iman yang kuat, karena cinta yang kuat, Hajar tidak protes, Ismail tidak teriak-teriak. Apa yang terjadi? Kalau engkau tinggalkan aku karena perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Seorang ibu, seorang istri, seorang wanita yang punya iman yang kuat. Tidak ada pepohonan, tidak ada pasar, tidak ada air, tidak ada orang selain dua orang dia. Ditinggalkan suaminya. Bisakah kita mendidik putri kita menjadi seorang ibu seperti itu? Bisakah kita mendidik istri kita menjadi ibu bagi anak-anak kita? Kalau kita tinggalkan, Allah tidak menyia-nyiakan saya. Kenapa begitu? Karena Nabi Ibrahim kan tidak cinta pada Hajar, bukan tidak cinta pada Ismail, bukan tidak cinta pada Sarah ditinggalkan ke Mekah, di Syam sebelum punya anak juga. Karena dia cinta kepada Allah yang memberikan pada beliau Hajar dan Sarah serta Ismail. Di tingkat yang lebih tinggi cintanya, bukan cinta kepada manusia secara horizontal saja, cintanya kepada Allah melebihi pada cintanya kepada manusia dan makhluk yang lainnya. Apalagi harta, apalagi tahta. Tidak. Istrinya Sarah diuji oleh Allah, diambil oleh Fir'aun. Dia tidak bangga, aku mendapatkan Fir'aun lebih kaya, punya jabatan. Tidak. Dia berdoa setia pada suaminya, ya Allah, lindungi aku dari setan ini. Bergetar dan tidak mendekat kepada Sarah saat digoda oleh Fir'aun. 3 kali berturut-turut. Akhirnya dikembalikan pada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim karena sayang pada istrinya, bukan dilepas, bukan. Beliau ingin menyelamatkan istrinya dan menyelamatkan dirinya. Dia sampai berbohong dalam lafadznya, tetapi tidak bohong dalam hakikatnya. Beliau menyampaikan, ini saudaraku, Sarah adalah saudaraku. Ketika ditanya siapa di sampingmu itu, saudaraku. Bukan tidak cinta kepada Sarah, tidak. Tapi cintanya kepada Allah melebihi cinta kepada Sarah. Demi Sarah, demi Allah, dia menyelamatkan dirinya. Kalau dia mengatakan ini suami istriku, ini Sarah adalah istriku, dia mati dipenggal oleh Fir'aun.
maka demi tidak dipenggal dia mengatakan ini saudaraku. Lahirnya bohong tapi hakikatnya tidak bohong. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab ada ungkapan namanya tauriyah. Tauriyah itu adalah lahirnya berbeda dengan hakikatnya. Dia memang bukan saudaranya, tetapi saudara seiman. Kala itu saudara se-Islam. Kala itu tidak ada manusia di muka bumi kecuali orang yang beriman, Ibrahim dan Sarah saja. Kalau Ibrahim mati, siapa yang meneruskan perjuangan dakwah ini? Siapa yang meneruskan peradaban mulia ini? Siapa yang akan meneruskan budaya-budaya persatuan di dunia ini? Gak ada. Maka beliau menyelamatkan dirinya dengan mengatakan ini saudaraku. Saudaraku, cintanya kepada Allah melebihi kepada yang lainnya bukan berarti mengalahkan cinta pada yang lainnya. Dan terbukti kembali. Hai Ibrahim, kata Fir'aun, kalau kamu sudah mentaati aku, ini akan saya sampaikan pada kamu hadiah untukmu. Hajar jadi hadiahnya. Siti Hajar jadi hadiahnya, berdua dibawa pulang. Subhanallah. Ini pengorbanan batin, pengorbanan perasaan. Demi cintanya kepada Allah, beliau berkorban. Maka saudaramu, pertanyaannya adalah seberapa jauh cinta kita kepada Allah? Seberapa jauh? Seberapa tebal cinta kita kepada Allah? Kalau kita korban sapi belum bisa, korban kambing juga belum bisa. Sementara motor kita 3, handphone kita Samsung, istri kita 2, rumah kita berjejer, kita gak korban. Lalu cinta kita kepada Allah bagaimana? Cinta adalah bukti daripada kita ingin selalu berdampingan dengan Allah. Dan bukti cinta itu adalah pengorbanan. Kalau sudah ada cinta tanpa pengorbanan, itu cinta palsu. Kalau pengorbanan tanpa cinta, mustahil. Saudaraku yang belum berkorban saat ini, silahkan, masih ada 2 hari lagi untuk berkorban sebelum Allah menceraikan kita dengan cintanya. Allah tidak mencintai kita karena kita tidak cinta pada Allah, karena kita tidak pernah berkorban untuk Allah. Mungkin kita sholat berkorban untuk Allah, mungkin kita ngaji berkorban untuk Allah, kita Jumatan berkorban untuk Allah, tapi setahun sekali kita korban untuk ngikutin siapa? Sunnah daripada Nabi Muhammad yang dikatakan sebagai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Muhammad ada contoh teladan yang baik. Nabi Ibrahim juga begitu. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh ada contoh dalam Nabi Ibrahim, teladan yang baik dalam dirinya dan orang yang mengikutinya. Dan kita disebut oleh Allah sebagai orang yang dekat dengan Ibrahim kalau kita suka berkorban. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uhu wa hadzal nabiyyu walladzina amanu. Sesungguhnya orang yang dekat dengan Ibrahim itu adalah orang yang mengikuti Nabi Ibrahim, umatnya. Dan Nabi ini, Nabi Muhammad, walladzina amanu, orang yang beriman, kita. Semoga Allah menjadikan kita orang beriman yang hakikatnya adalah iman bukan sekedar perkataan, iman yang penuh dengan cinta, iman yang penuh dengan dihiasi dengan pengorbanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah yang dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi Ibrahim, akhirnya masuk surga dengan cinta. Fa'tabiru ya ulil absar wa astaghfiru wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.